Oke teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sori. Dan saya Sandi. Dan kita kayak di seperti dan kayak biasanya kita ada di Ups Gatal Garuk Dong. Ini kita ada yang berbeda ya. Jadi settingan sekarang kita berubah karena di sana banyak barang. Jadi kayaknya juga terlalu numpuk ya. Jadi kurang ini. Jadi udahlah kita arahin ke sini. Bukan flexing. Flexing juga sih, flexing juga. Jadi ini ada nanti video, salah satu video kita bahas tentang monitor ini yang gede banget. Terus ya ini kita baru upgrade juga. Jadi ya sekalian lah. Sekalian lah. Tuh, jadi seminggu terakhir merah-merahnya apa ya? Masih di Kominfo ya Sandi? Masih Kominfo, Masih di cuma Kominfo. agak meredam lah. Udah meredam karena ternyata hampir semua udah bisa diakses lagi, kemarin dibuka ya. Ya. Yang sebenarnya tanpa itu dibuka pun orang-orang udah punya dapat solusinya juga kan, kayak Dibuka kita bahas dulu. di minggu kemarin, betul. Dibuka dulu tapi nggak di-announce ya. Betul. Nah, cuman yang rame pas Bapak Joni Yes Papal masuk ke podcast 1 juta umat Indonesia itu. Jadi pas di sana kan banyak hal yang fenomenal dan topik-topiknya juga kita nonton kayak kok jadi kemana-mana ya, jadi kayak bela negara kemana-mana, jadi lucu banget sampai akhirnya katanya kita harus bisa bikin search engine sendiri dengan nama Gatot Kaca. Udah ada ya, udah juga ya. Apa itu editan orang? Editan orang itu kalau misalkan kalian bisa coba gatotkaca.mu apa gitu ya, lupa itu, kalau mungkin nanti kita masukin di deskripsi. Kalau misalkan kalian search salah satu keyword di sana yang keluar Gatot Kaca bawa tulisan yang nggak tahu kuotanya saya. Indonesia memang kreatif. Nah itu jadi terus ya itu tadi search engine itu tadi Gatot Kaca dengan katanya Bapak Joni sudah menyiapkan uang. Oh, ya punya anggaran ya. Nggak tahu punya anggaran pribadi atau anggaran. Iya katanya kan saya sudah menyiapkan uang di situ karena di situ penggunaan katanya saya, bukan negara menyiapkan uang. Bukan kami atau kita. Betul. Jadi ini uang pribadi berarti Bapak. Ih nggak apa-apa, mantap Pak. Support. Keren. Jadi kalau misalkan emang toh jadi uang Bapak pribadi, karena jujur Indonesia buat bikin search engine kayak Google aja itu butuh berapa triliun rupiah. Jangan Google, lawan dulu Bing lah. Iya, lawan Bing dulu deh. Lawan Bing yang sering Microsoft tuh. By default ada di setiap komputer Windows ya. Itu kita juga belum bisa ngalahin itu gitu. Jadi itu pasti anggarannya gede banget Pak. Kita mah sebagai orang mungkin kita juga orang awam yang nggak tahu web development, ya, tapi kita tahu di dunia pekerjaan bagaimana relasinya dengan teknologi. Jadi ya mungkin sebelum Bapak menyatakan siap, research dulu lah. Research dulu lah. Jadinya kan nggak terlalu lucu gitu. Sebenarnya nggak apa-apa dibuat, cuman ya harus sudah tahu dia targetnya mau kemana gitu. Ya, dan kapasitasnya seperti apa gitu. Terus kalau jadinya punya Kominfo, kok jadinya aneh gitu kan? Kan Bapak dia yang punya dana. Berarti diusungnya nanti ini kalau memang pribadi Bapak Joni ya bagus. Cuma kalau misalkan sama Kominfo yang buat nanti dari pajak kita. Kalau itu sih mending ke hal yang lain kayaknya ya. Kayaknya bukan dari pajak. Kayaknya bukan ya. Nambut lagi bos. Ya gitulah. Cuman ya sekarang selain Kominfo juga terakhir ini fenomenal di Indonesia apa ya? Masih banyak masih berita-berita yang 2 minggu lalu yang masih penembakan masih dan kemarin katanya sudah jadi tersangka ya? Baru hari ini katanya jadi tersangka. Jadi kemarin itu dicopot jabatannya, sekarang jadi tersangka. Ya itulah ya, ada titik terang untuk kasus tersebut. Terus ada masih yang tadi saya nontonin dari tadi. Apa tuh? Si pesulap merah. Aduh. Pesulap merah dan Gus siapa? Gus siapa? Samsudin ya, itu juga masih rame dan itu memang itu ada kaitannya sama teknologi. Itu karena ternyata sulap-sulap dan maksudnya yang dukun yang biasanya kan orang ngomong lu orang kolot gitu. Sulap atau ilmu? Ya kan dukun nih Gus Samsudin ini, kan itu dianggapnya itu kan biasanya kalau kita udah ngomongin hal yang goib itu kan bertentangan dengan teknologi kan. Ternyata Gus Samsudin itu menggunakan teknologi pun dengan ilmu goib gitu. Jadi itu sangat ya banyak dari trik-triknya gitu. Jadi ada batu yang gerak itu kena cahaya dia gerak. Nah itu kan teknologi juga. Bagus. Itu. Jadi ternyata goib dengan teknologi itu
berdekatan, dipisahkan oleh satu garis gitu. Itu akhirnya kita terpecahkan gitu. Berarti kita harus percaya klinik juga ya. harus dan gimana ya, bingungnya kalau kasus yang itu juga lucu lah, tapi mungkin sebenarnya dengan fenomena itu harusnya kita juga mulai menyadari kalau misalkan ya kalau minta tolong mah sama Gusti Allah. Iya, jangan sama orang gitu. Akhirnya kan kalian juga misalkan bayar, katanya kan ada yang bilang 5 juta, ada yang sekian juta ya. Ini sisi kontra. Ya maksudnya sisi saya pribadi nih. Gitu. Maksudnya ngapain kalian kayak gitu. Kalau misalkan karena kan biasa ini mah jadinya jadi iman pribadi nih. Kalau kalian udah dikasih sakit itu, mau sakitnya kecil, ringan ataupun berat, harusnya itu tuh jadi karomah buat kita gitu. Sadis. Betul. Jadi maksudnya jadi pelubur dosa gitu. Jangan yang karena yang ngasih kesembuhan juga Gusti gitu. Jangan tiba-tiba mikirnya, wah ini nggak bisa sembuhin sama dokter, pasti kena guna-guna. Kita cari alternatif. Iya boleh gitu, ikhtiar gitu ya, nyari ke yang memang wajib alternatif, tapi bukan ke yang klinik gitu. Ya. Maksudnya ya kalau misalkan emang ternyata udah diobatin masih nempel penyakitnya atau misalkan bisa sembuh, mungkin itu jadi pengurang dosa kalian gitu dan bersyukur gitu. Benar. Betul. Bukan bersyukur udah biarin aku sakit gitu. Tetap harus ikhtiar, wajib ikhtiar. Betul. Ya masing-masing aja lah urusan kayak gitu. Betul. Selain itu apalagi yang ramai kemarin? Tadi sih saya baca itu Asandi ada yang sekarang ada artis dari Kota Bandung. Artis bintang ya, bukan bintang bukan artis ya. Dari Kota Bandung. Bintang panas. Yang bersinar di Jepang. Ya, yang panas di Jepang. Ya, video dewasa Jepang. Dewasa Jepang. Dengan nama Dian Carlina kalau nggak salah. Itu Bandung banget ya, Bandung banget namanya. Teh Dian. Neng Dian dong. AKA siapa biasanya? Aduh bingung ya. Siapa ya? Kalau kan di Jepang segmennya. Diana Carlina. Gitu. Jadi ada katanya berita sudah memulai karirnya orbit di sana ya. Bagus. Pasti keluarganya bangga. Kayak yang dulu loh, yang kasus yang OnlyFans. Ibunya kan bangga mendukung. Betul, yang twins. Oh, Siti, ibunya Siti. Pasti ini juga ibunya kemungkinan Siti juga. Pasti mendukung juga dong. Mendukung. Pasti, apalagi di luar negeri, nggak di langsung go internasional. Betul. Apa itu lokal? Betul. Dan ya itu kita sebagai warga Bandung turut mendukung lah. Mendukung kekreativitasan itu dijunjung tinggi. Betul, apalagi membawa harum nama Bandung. Nama Bandung sendiri jadi Bandung Pride. Benar. Jadi Bandung Pride. Ini mungkin nanti berseliweran di Twitter kalian juga ya. Pasti ada. FYP muncul pasti. Mungkin ada selingan. Terus apa lagi ya? Ada apa lagi nih? Udah ya, nggak ada lagi ya. Kita masuk ke berita yang mau kita bahas karena ini masih harus ada aja gitu ya yang harus kita bahas di Indonesia ini. Jadi untuk Kominfo sendiri itu Steam nggak jadi diblokir, ya, katanya. Dibuka ya. Steam, betul. PayPal kemarin dibuka ya. Betul, dan karena Steam sendiri ternyata sudah bayar pajak dari 2020 gitu. Karena kita juga kita juga udah bahas itu ya di minggu kemarin ya, kalau misalkan Steam juga udah bayar, kita tiap transaksi di Steam itu udah bayar pajak. Iya, kena pajak kita. Nah, ini dari Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo terkait pemblokiran beberapa penyedia sistem elektronik atau PSE. Salah satunya adalah Steam yang diketahui telah membayar pajak ke Indonesia. Steam merupakan platform penjual game PC milik Valve. Diketahui Valve telah rutin menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN sejak 2020 lalu. Ya. Alasannya Steam masuk dalam kategori platform perdagangan melalui sistem elektronik. PMSE. Platform perdagangan melalui sistem elektronik PMSE yang turut diatur perpajakan oleh Kemenku. Nah, ini jadi harus masuk yang mana nih? Ini kebiasaan di kementerian kita ya, banyak numpang tindih. Benar, betul. Birokrasi kita sebenarnya banyak yang itu kita bingung gitu mau izin ini tuh siapa. Betul. Dan ya kita sebagai rakyat pun kadang mau ngurus sesuatu tiba-tiba ke dinas ini kok dilempar lagi ke dinas yang lain gitu. Jadi masih banyak belum jelas alur pelaporannya gimana, meskipun dari waktu itu dari periode pertama Bapak Presiden kita udah bikin yang namanya One
OSS. OSS. Ya, One Submit System gitu ya. Atau ada yang waktu itu apa kalau buat izin usaha? Apa? Intinya simplifikasi kan? Iya, simplifikasi lah, pokoknya dianjurkan simplifikasi yang jadinya terpusat gitu. Perizinan terpusat, saya lupa istilahnya. Ya itu yang akhirnya jadi Omnibus Law kan? Oh iya, betul. Nah, itu yang kita masih juga, tapi ternyata prakteknya juga sampai sekarang juga masih. Ya, masih. Betul. Nah, kami akan terus komunikasikan ke Kominfo. Yang saya dengar kan ada diberi kesempatan sampai 5 Agustus 2022 ya. Kami komunikasi dengan Kominfo terkait hal ini, kata Direktorat Jenderal Pajak Menko Suryo Utomo dalam media briefing katanya. Sementara secara umum definisi mengenai PSE di Kominfo dan PMSE di Kemenke dinilai serupa meski tak sama. Jadi perlu ada pembahasan definisi lebih lanjut antara dua kementerian. Menurut Suryo, hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua pihak, kemudian tidak ada mengganggu proses di kedua kementerian tersebut, baik menyewa perpajakan, perizinan operasi di dalam negeri. Benar. Betul Pak, setuju. Karena pasti birokrasi di dalamnya juga kurang lebih sama kalau memang untuk transaksi elektronik ya. Datanya pun sama, di situ pasti ada nama PT, ada misalkan nanti kalau misalkan perusahaan memang resmi masuk ke Indonesia, PMA-nya nanti tercatat, misalkan ya siapa aktanya seperti apa, pemilik saham siapa. Terusnya udah jelas, apalagi udah bayar pajak pasti udah ada NPWP gitu. Nah, ini ia mencontohkan Netflix, Spotify merupakan sistem langganan bagi pengguna masuk dalam sektor PMSE. Pengguna masuk ya? Iya, pengguna masuk dalam sektor PMSE yang diatur Kemenke. Keduanya juga merupakan platform dan izin operasinya perlu dikeluarkan oleh Kemenkominfo. Benar. Jadi betul, ya? syarat buat masuk daftar PMSE itu berarti ada izin yang harus dikeluarin sama si Kominfo. Berarti karena mereka sudah masuk ke PMSE, harusnya Kominfo udah tahu ya. Nah, ini loh. Mau apa mungkin mereka ngeblokir berdasarkan yang daftar di PSE aja? Kayaknya ya. Tanpa ngelihat dokumentasi sebelumnya. Ya karena kan gue yakin pasti ini beda bagian. Kalau di kementerian pasti, maksudnya kalau di kementerian banyak bagian tuh, kayaknya belum ke integrasi apa gimana kayaknya. Harusnya pas kemarin di caci maki warga, netizen juga harusnya udah sadar lah. Ini kan udah daftar gitu. Mungkin bagian yang satu gitu yang, gue perasaan ngurus deh waktu itu Steam daftar gitu. Lu nggak lihat folder ini katanya. Nah, email ini kan gue cek ke lu juga katanya. Tapi kan lu nggak WA kan? Biasa terjadi. Sudah di CC tapi tidak di WA, itu jadi masalah. Itu masih sering terjadi di Indonesia, padahal harusnya sudah mawas diri. Terus kalau di PSE sama seperti pihak tadi, Netflix, Spotify berarti ada keterlambatan dalam pemungutan PPN-nya. Yeah. Tapi kalau pihak tadi bisa melakukan transaksi dengan infrastruktur yang ada, ya dia tetap melakukan pemungutan PPN. Benar. Ini yang mungkin kita harus dudukan dulu ujarnya. Makanya saya ingin persis kira-kira seperti apa yang konstelasi yang ada. Saya belum tahu persis dan akan komunikasi dengan Kominfo. Ya Kominfo, kalau misalkan kita lihat gini ya, Kominfo loh. Kok kayaknya komunikasinya nggak lancar ya? Padahal kementerian gitu. Komunikasi dan informasi gitu ya. Jadi tapi komunikasinya kok nggak lancar. Tolonglah Pak, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi komunikasinya. Suatu hubungan kalau misalkan komunikasinya tidak baik bakal berakhir tidak baik. Betul. Ini juga pengalaman kita saat muda gitu ya. Kalau misalkan kita tidak membalas chat dari pasangan kita pasti tidak baik. Muncul ping. Kalau nggak baik pasti nggak akan lama. Betul Pak. Ya. Aish. Ya emang nggak lama kan berapa tahun? 2 tahun lagi ya. Nggak tahu kan, siapa tahu Pak. Itu kan dipakai lagi periode selanjutnya mungkin. Siapa tahu. Atau mungkin setelah Gatot Kaca terbit. Wah mengalahkan Bing minimal. Pasti keren. Itulah ya buat berita pertama ya. Nah jadi kita masuk ke berita kedua. Berita kedua ini kita bakalan cerita soal Steam Deck yang katanya bakalan udah bisa di pre-order di Jepang, Hong Kong dan sekitarnya, Taiwan juga kalau nggak salah. Itu udah masuk Asia ya, tapi belum masuk ke Southeast kayaknya. Saya belum. Kenapa ya? Masih goib juga soalnya di Indonesia sampai sekarang, harganya juga masih ini mahal. Cuman beberapa reviewer di Indonesia udah dapat. Baru 1 orang kan yang punya di Indonesia. Tara ya? Bukan Tara. Enggak, itu orang luar dia yang di TikTok kan? Bukan, jadi si Tara itu nge-review
orang yang punya satu-satunya orang Indonesia yang punya Steam Deck. Jadi bukan si Taranya yang punya. Si itu kan, si siapa? Lupa nama channelnya yang Ari atau apa? Ya, yang Chinese itu ya. Mohon maaf, tapi saya tidak bermaksud yang itu, tapi yang itulah ya. Mungkin teman-teman juga tahu kalau ngikutin Steam Deck. Ya, yang punya yang itu gitu. Nah, jadi berita ini dilansir karena kalau kalian ngelihat di ini ya, kalau kalian ngelihat di Steam website resmi ya. Nah, jadi berita ini dilansir itu karena kenapa berita ini dilansir? Nah, jadi Steam Deck ini bakalan muncul di Jepang, South Korea, Hong Kong, Taiwan. Itu ketahuan karena kalau kalian lihat di website Steam-nya sendiri, kalau kalian klik region kalian di antara negara tadi itu bakalan langsung nge-link ke si website Komodo, di mana website Komodo ini yang kemarin jual barang-barang untuk VR-nya si Steam sendiri gitu ya. Nah, ini udah mulai dijual di websitenya si Komodo gitu. Iya. Jadi untuk harganya sendiri kalau di Jepang itu berkisar antara 59.800 yen itu kalau di dolarin itu sekitar 447 dolar lah ya, berarti 450 dolaran ya. Di sekitar 7 sampai 8 juta ya. 7 sampai 8 juta. Nah, kalau untuk yang ini premium. Yang premiumnya si Steam Deck yang 512 GB ya, betul. Itu sekitar 750 dolar gitu ya, atau 99.000 yen gitu. Iya, betul. Nah, jadi untuk si spek yang tadi sebenarnya di US sendiri harganya lebih murah kan. Ya? Jadi kalau misalkan yang di spek biasanya tadi yang 447 dolar ya. Di US sendiri itu harganya cuma 400 dolar. Naik 50 dolaran ya. Itu mungkin sebenarnya buat biaya shipping ya. Jadi mungkin wajar lah kali kita nanti bayarnya lebih mahal, dan sama buat di Indonesia juga kemungkinan kalau misalkan sampai ya bisa 10 juta gitu. Dan ya kalau misalkan kayak teman-teman sadar gitu sampai sekarang harga buat yang belum resmi aja udah hampir 30-an. Ya, semoga nanti kalau udah yang resmi gitu ya, maksudnya jadi lebih seenggaknya gitu mepet-mepet ke yang harga di Jepang dan di Hong Kong ya. Betul. Dan memang untuk si Steam sendiri tetap kalau misalkan kalian sudah reservasi, kalian harus ada biaya tambahan buat ngejamin kalian dapetin barangnya itu sekitar 7,5 dolar ya. 7,5 dolar kalian bayar biaya asuransi atau misalkan shipping gitu kayaknya ya. Iya, betul. Enggak, di sini bayar refundable amount katanya. Jadi kalian bayar 7,5 dolar buat booking fee lah istilahnya. Booking fee nanti kalau misalkan kalian dapat, nah itu nanti di refund gitu. Gitu. Ya, ini sebenarnya tapi akhir-akhir ini juga udah banyak yang bahasnya. Iya, maksudnya banyak yang review gitu, terus banyak juga yang bahas, dan juga banyak juga alternatif produknya sekarang katanya lebih murah. Iya, si Aya Neo juga kan udah ada yang bahas gitu, sama si orang yang punya Steam Deck juga yang bahas Aya Neo kalau nggak salah. Ya itu. Cina itu. Iya. Nah, itu udah punya juga Aya Neo. Terus ini katanya mau lanjut ke berita selanjutnya. Jadi betul. Ini ternyata Logitech juga lagi buat handheld cloud gaming itu dengan kerjasama kolaborasi sama si Tencent. Betul, sama Tencent. Ini menarik. Pilihan menarik Logitech. Betul. Kita udah tahu gimana kualitasnya Logitech. Ya, mungkin juga kita juga udah tahu gimana Tencent dalam developing sebuah game atau misalkan hal-hal yang mereka pegang itu selalu menghasilkan cuan. Dengan baik dan melihat peluang dan kesempatan di masyarakat seperti apa itu sangat bagus. Nah, jadi ini kita baca kalau misalkan gaming tech company Logitech setelah kerjasama dengan Chinese publisher Tencent untuk membuat game handheld cloud console gitu ya. Di-announce di sebuah Twitter dari Logitech. Ini kalian bisa lihat katanya the device currently referred to only as the Logitech G Gaming handheld. Will support several cloud gaming service and is expected to be released this year. No image of the console have been released so far. Jadi ya kalian bisa harapin kalau misalkan ini bakal jadi salah satu top line-nya dari si G-nya Logitech gitu ya. Dan ini bakal support beberapa game secara cloud. Dan jadi kalian bisa mainin dengan langsung gitu ya, tanpa kalian download. Jadi kayak streaming ya, betul. Nah, ini bakal rilis juga di tahun ini gitu katanya ya. Iya.
this year katanya. Rilisnya di this year, cuman memang belum ada bocoran gimana bentuk dari si handheld gaming, cloud gaming ini gitu. Nah ini mereka bilang kalau misal mereka sangat thrill tuh apa ya? Bersemangat untuk mengannounce official partnership dengan si Tencent ini untuk membawa cloud gaming handheld ke market di akhir tahun ini dengan support beberapa game cloud service gitu. Untuk detail lebih lanjut ada yang ngepost di suatu blog. Nah ini terus udah dikonfirm juga sama usernya kalau kita bisa nge-stream high-end game dari nge-stream dari servernya si kayak Xbox Cloud Gaming dan juga Nvidia GeForce Now. Oh, oke. Nah ini tapi kayaknya Indonesia masih lama. Karena untuk Nvidia GeForce Now aja itu belum sampai sekarang belum masuk. Singapura udah masuk, Indonesia belum masuk karena bandwidth kita kecil. Average kecepatan speed kita kecil banget dan nggak stabil. Nah itu jadi ada kendala juga buat kalian yang kalau misalkan nanti pengen beli gitu ya si cloud gaming ini, pasti ini internet kalian boot. Jangan home. Gitu, betul. Nah jadi ini dibilang katanya Logitech's leadership in PC and console gaming gear make them an ideal partner to help us realize the vision of bringing better gaming experience to gamer around the world. Kata Daniel Wu ya, GM-nya si Tencent. Terus today mark to start the new opportunity our company to further push the frontier of gaming device gitu. Terus di sini juga GM-nya Logitech G gitu ya si Ujesh Desai ya bilang sebagai seseorang yang tumbuh dengan bermain game punya ide untuk bermain game sambil stream dalam bermain game AAA adalah hampir sebuah dengan main game AAA dimanapun adalah sesuatu yang nggak bisa ditunggu-tunggu oleh siapapun gitu ya. Sangat menyenangkan juga. Everyone what we have been working on. Nah dia juga nggak sabar buat nunjukin apa yang udah mereka kerjain lah intinya kayak gitu ya. Mereka kerjain ya. Betul. Nah high-end handheld gaming has grown considerably. Nah sebenarnya si handheld cloud gaming sendiri emang di akhir-akhir udah banyak ya kayak tadi si Steam juga udah ada, terus Nintendo Switch juga udah beberapa game juga udah ada yang bisa cloud stream gitu dan ini memang yang bikin market lebih ramai itu tadi si Steam Deck gitu. Betul dan ya hampir kalau misalkan ternyata kalian bisa ngalamin experience main game AAA di sebuah handheld yang bisa dibawa kemana aja ya pasti beli PS betul gitu. Maksudnya mau konsol mau PC pun beres bos. Cuman kalau ya itu kan semua punya preferensi masing-masing ya. Kalau misalkan biasanya ada orang yang bikin PC ya karena bisa kerja juga, biar bisa berkreasi juga, betul. Kalau misalkan udah gaming konsol, nah ini mungkin yang paling kehajar gitu ya karena kalian harus beli monitor, kalian juga harus ya monitornya support juga bukan monitor biasa-biasa aja. Nah ini yang bakal paling kegeser mungkin dengan adanya si handheld gaming ini gitu ya. Itulah salah satu alternatifnya kenapa Steam akhirnya mungkin punya idea ya udahlah kita bikin si Steam Deck gitu. Ya mungkin itu ya salah berita tadi kita udah ngomongin Steam Deck, kita lanjut juga ke si Logitech G apa ya namanya handheld cloud gaming lah ya. Gitu juga kita belum tahu nanti resminya bakal dikatakan seperti apa, bentuknya juga kita belum dapat bocoran. Cuman makin menarik buat si handheld gaming ini. Oke, nah berita terakhir ini juga ada dari satu buah game ya, yang jadi kemarin juga di Steam udah rilis dan yang mainnya juga betul untuk betanya dan yang main juga lumayan banyak katanya. Cuman saya juga belum main, belum download karena mungkin nanti lagi lah karena saya juga nggak terlalu into it. Nah ini mungkin teman-teman para cinta film-film dari Warner Bros atau misalkan seriesnya dari Warner Bros kalian bakal senang dan juga udah nungguin mungkin beberapa kali. Udah menungguin beberapa waktu lalu. Kita ada game yang namanya Multiversus ya. Multiversus. Oh iya, Multiversus. Jangan Multiverse. Kalau Multiverse yang meta Pak. Nah, ini Multiversus. Jadi seharusnya kemarin udah beta, harusnya mereka rilis si season pertamanya. Cuman mereka harus nge-delay dari perilisan si season pertama
dan juga rilisnya si karakter Morty dari Rick and Morty gitu. Nah, jadi ini ada satu buah Twitter yang dari si developer juga udah nyatain mengapresiasi sekali ramenya user yang main dan juga para fans, karena cuma dia harus dengan berberat hati menyatakan kalau misalkan untuk season 1 mereka harus mundurin dulu tanggal rilisnya. Betul, dan ya karena ada beberapa hal yang masih dikerjakan dan munculnya karakter si Morty dari Rick and Morty juga harus dirilis. Nah, ini Battle Pass pertama ya, harusnya di season pertama ini ada Battle Pass pertama dan mereka nge-hold dulu nih gitu. Nah, ini juga untuk si Multiversus ini sebenarnya gamenya udah ngalahin Destiny 2 dan juga Warframe di Steam ya. Di Steam ya. Di saat Destiny itu lumayan loh, Destiny itu dulu lumayan yang main juga si Warframe tuh sebenarnya segmented ya, cuman di apalagi di Indonesia tipikal banget orang-orang player. Oke, nah jadi mungkin kalian kalau yang misalkan mau coba juga ya, ini sebenarnya buat di Indonesia masih belum masuk regionnya, kecuali jadi, kalian pindahin dulu. Betul kali. Dan enggak kok, bukan VPN aja kalau Steam. Oh ya, sama kalau Steam harus rubah region juga. Ya? Betul. Itu cuma agak ribet. Jadi kalau misalkan kalian sudah transaksi di Indonesia, kalian tidak bisa kembali. Nunggu lagi, dan itu agak lumayan lah kalau Steam. Cuman di Epic kalian mungkin bisa coba VPN, ganti regionnya, dan kalian bisa dapetin betanya si Multiversus ini gitu. Dan ini masih free to play karena masih beta, dan kalau misalkan kalian memang suka ya cobalah download. Ini sebenarnya gameplaynya juga kayak glut-glutan aja ya. Dari sisi gambarnya kurang lebih kayak Lego kali ya. Maksudnya yang Lego kartuni sih ya. Cuman kita juga nanti kita lihat lah ini trailernya. Strange energy signature detected. Computer, what's my location? Computer! Hey, dude! What's going on here? Where am I? What's up, Doc? Look out! Yeah. Hey! Whoa! Zoinks! What'd I do to you? Not cool. Whoa! You all right? Wow, that was messed up how that thing tornadoed you. You are the cutest little guy. I'm calling you Slobber, because you look like your name might be Slobber. You're gonna pay for attacking Slobber. Look out below! I don't know what's happening here, but this looks like a job for... All right then, you're with me. Oke, nah gitu aja mungkin buat Ups Gatel kali ini ya. Mohon maaf gak banyak yang kita bahas kayak episode sebelumnya karena habis sama yang itu. Iya, dan beritanya juga belum ada yang rame ya di Agustus ini. Mungkin nanti di pertengahan atau mungkin nanti di tanggal 17 di besok biasanya. Kayaknya. Iya, di minggu depan gitu ada yang rame. Enggak, setelah 17-an biasanya dari acara upacara gitu kan. Yang terakhir itu harusnya kita ada yang bahas Bapak Presiden dapat bocoran. Bocoran apa? Tahun depan gelap.
Oh. Ini tambahannya. Jadi kemarin kita juga dapat berita tahun depan itu dunia gelap kata Bapak Presiden. Kalau dunia gelap keren, saya gelap. Aduh. Dan itu netizen juga lucu-lucu jawabannya. Ada yang, wah tahun depan gelap saya jual lampu. Saya jual lampu aja kalau OTW jual lampu. Aduh, jual lampu. Osram. Dan bocoran juga saya kalau ada bocoran masih udah dapat dari SMP, Pak. Apa? Bocoran? Oh iya. Ada. Aduh. Kalau Bapak nggak tahu saya juga punya bocoran dari SMP, SMA juga ada bocorannya. Bocorannya gelap ya. Lah katanya. Jangan pakai yang itu, gelap. Kalau bisa cek aja nomor 1 B atau C gitu kan. Itu kalian bisa ngikutin baru. Iya, ternyata Bapak juga ada bocoran-bocoran gitu. Dan ini katanya bukan di beberapa negara bagian aja tapi seluruh dunia ya karena inflasi. Ya, betul. Harusnya tadi kita bahas Turki ya. Betul juga Turki juga karena sekarang lumayan sih inflasi parah tinggi. Dan sekarang nilai tukarnya sekarang 1 banding 1 rupiah itu jadinya 880 sekian apa ya mata uangnya? Kebab apa? Bukan Pak, kacang Turki sama A-bits itu Pak. Enggak, Ira. Ya itulah. Apa sih mata uang Turki? Hey, Lira. Mata uang Turki lira. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya mimpi ke Cappadocia, sekarang mungkin bisa wujudkan ya, udah bisa, dan kalian bisa beli visa on arrival di sana. Jadi kalian cuma bawa paspor, nggak usah ngurus visa di sini. Turki sendiri nggak mewajibkan kalian punya deposit. Ya deposit atau uang mengendap di rekening. Jadi kalian tinggal berangkat, beli visa on arrival di sana, nikmati liburan. Betul, dengan ke Cappadocia gitu. Dan mungkin kemungkinan nanti kalian juga bisa ketemu Ronaldo, katanya Ronaldo mau pindah ke Turki. Mau pindah ke apa, Fenerbahce apa Galatasaray? Katanya nggak tahu, katanya masih banyak isu-isu. Jadi katanya apa nanti gabung lagi sama Ozil gitu nggak tahu. Ozil, Ozil juga di Turki ya. Betul gitu. Ya itulah mungkin ya buat episode kali ini. Jangan lupa tahun depan gelap, kalian harus sudah siapin. Dan kalau misalkan kalian mau liburan, jangan lupa ke Turki. Makasih udah nonton. Jangan lupa di subscribe channel kita, di like kalau kalian suka video ini, komen kalau misalkan menurut kalian berita kita kurang menarik atau kalian punya ide-ide untuk bahas apa, nggak apa-apa komen aja, nanti kita bahas full 1 episode juga nggak apa-apa. Betul gitu. Dan jangan lupa follow juga sosial media kita di afterref.tech. Di sana kita ada update tentang info atau misalkan tips-tips yang bisa kalian gunain sehari-hari ya, biasanya daily use aja. Betul, untuk komputer atau misalkan laptop ataupun HP. Jadi kalian bisa follow di sana, dan juga jangan lupa follow di TikTok kita yang udah lama nggak aktif. Di afterref.tech. Makasih udah nonton.